Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Kusumaningrum dari Prodi D3 Farmasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi nitrimetri atau titrasi potensiometri. Berikut videonya. Nitrimetri atau titrasi potensiometri. Satu pengertian. Potensiometri adalah suatu cara analisis berdasarkan pengukuran beda potensial sel dari suatu sel elektrokimia. Metode potensiometri digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu ion atau ion selektif elektrod, pH suatu larutan, dan menentukan titik akhir titrasi. Alat yang digunakan dalam metode potensiometri adalah yang pertama adalah elektrod pembanding atau reference electrode, yang kedua adalah elektroda indikator atau indikator elektrod, dan yang terakhir adalah alat pengukur potensial. Sel potensiometri disusun dari 2,5 sel yang dihubungkan dengan jembatan garam, yang berfungsi sebagai penyeimbangkan muatan larutan pada masing-masing setengah sel. Selain itu juga berfungsi sebagai penghubung antara 2,5 sel tersebut. Potensiometri ini digunakan sebagai salah satu metode untuk mengukur konsentrasi suatu larutan. Hubungan antara potensial sel dan konsentrasi dijelaskan dari persamaan Nernst. Persamaan Nernst adalah E cel sama dengan E in kurang E ref ditambah E j. Persamaan Nernst sama dengan E derajat sama dengan 0,0591 per N log K. Jadi keterangannya adalah E cel dibaca potensial sel, E in dibaca potensial elektroda indikator, E ref dibaca potensial elektroda acuan, dan E j dibaca potensial sambungan cair atau liquid junction potensial. Jika temperatur dalam laboratorium 298 K, maka in diubah ke log, maka diperoleh persamaan berikut. E sama dengan E derajat dikurang 0,05916 per N log Q, di mana E dinyatakan dalam satuan volt, mengingat bahwa potensial dari sel elektrokimia potensial adalah E cel sama dengan E c dikurang E a. 2. Elemen-elemen pembanding. Elemen-elemen pembanding terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah elektroda pembanding, yaitu elektroda pembanding itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah elektroda pembanding primer, contohnya adalah elektroda hidrogen standar, yang terbuat dari platina hitam agar penyerapan gas hidrogen pada permukaan elektroda terjadi secara maksimal. Contohnya H2 bereaksi menjadi 2H+ plus 2. Elektroda pembanding yang kedua adalah elektroda pembanding sekunder. Elektroda pembanding sekunder adalah elektroda yang sering digunakan dan banyak terdapat di pasar. Ada dua macam elektroda standar sekunder, yaitu yang pertama adalah elektroda kalomel dan elektroda perak atau perak klorida. Elektroda kalomel terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang kurang lebih 10 cm dan garis tengah 0,5 sampai 1 cm. Elektroda perak mempunyai kecenderungan untuk bereaksi dengan larutan, membentuk kompleks perak yang tidak larut yang memungkinkan menyumbat jembatan garam yang akan menghubungkan larutan dengan elektroda. Elemen pembanding yang kedua adalah elektroda indikator. Elektroda indikator terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah elektroda logam. Elektroda logam terdiri dari tiga macam, yaitu elektroda jenis pertama, elektroda logam jenis kedua, dan elektroda jenis ketiga. Elektroda jenis pertama adalah elektroda yang berkeseimbangan dengan kation yang berasal dari logam tersebut, contohnya adalah elektroda tembaga. Elektroda jenis kedua adalah elektroda yang harga potensialnya bergantung pada konsentrasi anion dengan ion yang berasal dari elektroda endapan suatu ion yang stabil. Contohnya adalah elektroda perak untuk halida. Elektroda jenis ketiga adalah elektroda logam yang harga potensialnya bergantung konsentrasi ion logam lain. Contohnya adalah elektroda Hg dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi Ca2+, Zn2+, atau Cd2+, yang terdapat dalam larutan.
Elektroda membran biasa disebut dengan elektroda selektif ion. Elektroda membran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah elektroda membran kaca. Elektroda membran kaca terbuat dari larutan Corning 0,15, sebuah kaca yang terdiri dari 22% Na2O, 6% CaO, dan 72% CSiO. Kelebihan dari elektroda membran kaca adalah yang pertama, larutan uji tidak terkontaminasi. Yang kedua adalah zat-zat yang tidak hendak mudah. Zat-zat yang tidak mudah teroksidasi dan tereduksi tidak berinterferensi. Namun, elektroda membran kaca ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah spesifitas untuk hapus hilang, yang kedua adalah ketergantungan tegangan pH berkurang, dan yang ketiga adalah potensial menjadi tergantung pada Na+. Elektroda membran padat ini menggunakan polikristal yang terdiri dari satuan kristal garam anorganik. Yang ketiga adalah elektroda membran cair yang terdiri atas senyawa organik dengan berat molekul yang tidak tinggi, tidak larut dalam air, dan memiliki struktur yang memungkinkan terjadinya pertukaran antara ion bebas dalam larutan yang diukur. Ion-ion yang terletak pada pusat kedudukan molekul cairan spesifik. Contohnya Na+, K, Ca2+, dan Pb2+. Demikianlah video yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.